Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Taufik Mutarom, Magister Pendidikan, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, terutama kelas 6 PGSD 2021. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya di sini sebagai moderator dan dua teman saya sebagai presentator ingin menjelaskan tentang proses pengelolaan informasi dan teori pembelajaran kognitif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanessa Dea Amanda dan dua teman saya yaitu Mbak Nanda Widiasari dan Mbak Nita Saputri. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Nanda Widiasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman semua, masuk pada materi pertama yaitu model pengelolaan informasi atau pemrosesan informasi. Menurut Umar Hamalik, pemrosesan informasi adalah bagaimana cara-cara atau menerima informasi stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, serta menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Menurut Saiful Gala, pemrosesan informasi adalah informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu atau sinar untuk bahan tertulis, bunyi untuk bahan ucapan, tekanan untuk sentuhan, dan lain-lain diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Pada model ini mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir produktif, memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik. Langkah-langkah model pengelolaan pembelajaran informasi. Menurut Rusman, pembelajaran pemrosesan informasi ada 9 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Nah, teman-teman semua, kenali dan pahami indera belajar siswa, penuhi kebutuhan mereka agar dapat belajar dengan cara yang terbaik, sesuai kemampuan dasarnya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Model pembelajaran pengolahan informasi. Menurut Surya dalam Saiful Sagalas, model pembelajaran pengolahan informasi ada 5. Yang pertama, model berpikir induktif, induktif bukan kondusif. Yang kedua, model latihan inquiry. Yang ketiga, inquiry ilmiah. Yang keempat, model penemuan konsep. Dan yang kelima, pertumbuhan kognitif. Nah, model berpikir induktif merupakan suatu strategi mengajar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mengubah informasi. Kemudian, model ini dikembangkan atas dasar yang pertama, kemampuan berpikir dapat diajarkan. Yang kedua, berpikir merupakan suatu transaksi aktif antara individu dengan data. Dan yang ketiga, proses berpikir merupakan suatu urutan tahapan yang beraturan. Yang kedua, latihan inquiry atau inquiry training. Model latihan inquiry dikatakan oleh Richard Schuckman, menurutnya bahwa model ini digunakan untuk melatih peserta didik agar bisa melakukan penelitian, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara alamiah. Tujuan utama model ini adalah bagaimana agar peserta didik bisa memformulasikan masalah yang menarik, misterius, serta menantang agar peserta didik bisa berpikir ilmiah. Lalu yang ketiga, inquiry ilmiah. Model inquiry ilmiah bertujuan agar peserta didik bisa meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah serta mengajarkan bagaimana cara melakukan pencarian dan perenungan tentang pilihan-pilihan dan alternatif-alternatif yang harus dihadapi.
manakala memikirkan makna pendidikan, hakikat sains, dan karakter pemikiran pendidikan. Lalu, keempat, model penemuan konsep. Model penemuan konsep adalah suatu pendekatan yang bertujuan membantu siswa memahami konsep tertentu. Lalu yang kelima, pertumbuhan kognitif. Pertumbuhan kognitif dikatakan oleh Jean Piaget yang menegaskan bahwa perkembangan kognitif sebagian besar dipengaruhi oleh manipulasi dan interaktif aktif peserta didik dengan lingkungannya di mana pengetahuan datang dari tindakannya. Cara ini akan membantu peserta didik agar meningkatkan pertumbuhan intelektualnya yang dimulai dari proses relaktif sampai pada peserta didik mampu memikirkan kejadian potensial dan secara mental mampu mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Masuk pada materi kedua, yaitu proses perekaman indera. Pada dasarnya, orang mengenal dunia luar melalui inderanya. Bagi orang kebanyakan, 5 indera yang dikenal dengan sebutan panca indera merupakan alat yang dianugerahkan Tuhan untuk mengenali dunia luar. Kelima indera itu adalah penglihat atau mata, pendengar yaitu telinga, pembau yaitu hidung, pengecap yaitu lidah, dan peraba itu kulit. Bagi siswa, umumnya mereka belajar melalui visual atau yang dapat dilihat atau diamati, auditorial yang dapat didengar, atau kinestik yang dapat digerakkan atau dimanipulasi. Meskipun kadang-kadang juga menggunakan pengecap dan peraba. Ketiga indera belajar siswa yang sering digunakan ini disebut dengan sebutan VIK, visual, auditorial, dan kinestik. Terima kasih kepada Mbak Nanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya ingat jangka panjang dan jangka pendek. Daya ingat merupakan alih bahasa dari memori. Pada umumnya, para ahli memandang daya ingat sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu. Menurut Drever dalam Walgito 2004, dijelaskan memori adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup. Pengalaman berguna, apa yang kita lupakan, yang mana mempengaruhi perilaku dan pengalaman yang akan datang. Menurut Santrok, dijelaskan bahwa daya ingat adalah unsur perkembangan kognitif yang memuat seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Selanjutnya yang A, daya ingat jangka panjang. Memori jangka panjang adalah memori yang sudah tersimpan secara menyeluruh di dalam otak. Akurasi memori jangka panjang dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, efek dari konteks. Pemanggilan ulang atau recall sebuah memori akan lebih baik jika konteks retrieval mirip dengan konteks pengkodean. Yang kedua, mode. Memori akan lebih baik ketika materi yang dipelajari kongruen dengan mode seseorang pada saat itu. Yang ketiga, ekspertise. Performansi scored konsisten pada satu keahlian dalam satu bidang akan membuat memori bekerja lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya kesan visual yang dapat dengan mudah merekol materi yang telah tersimpan di dalam otak. Dalam prosesnya, memori jangka panjang melewati tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyandian atau penyandian makna. Untuk material verbal, representasi jangka panjang yang dominan bukan auditorik ataupun visual, tetapi didasarkan pada makna butir. Penyandian butir, menurut maknanya, terjadi jika butir itu adalah kata terisolasi, tetapi lebih jelas jika butir itu adalah kalimat. Sebagian besar dari pembaca akan mengingat atau mengenali makna kalimat. Yang kedua, penyimpanan. Informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang disimpan dalam berbagai kode. Pengkodean tersebut dapat berupa kode verbal, imagery, ataupun semantik.
Menurut Lotfus, dalam kegagalan pengambilan, tampaknya bukan satu-satunya kegagalan pengingatan. Faktanya bahwa beberapa pengingatan tampaknya kecil, kemungkinan segala sesuatu yang pernah kita pelajari masih terdapat di dalam memori. Yang ketiga, pengambilan. Pengambilan informasi dari memori jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan kode. Kode tersebut dapat berupa kode visual, verbal, semantik. Banyak kasus melupakan memori jangka panjang berasal dari hilangnya akses ke informasi sendiri. Artinya, daya ingat yang buruk seringkali mencerminkan kegagalan pengambilan ketimbang kegagalan penyimpanan. Yang B, daya ingat jangka pendek. Memori jangka pendek adalah memori yang dapat mengingat informasi hanya untuk beberapa saat saja dan beberapa jam. Kemudian kita mengalami kesulitan untuk mengingat. Meskipun memori jangka pendek memiliki kapasitas yang terbatas, dalam prosesnya memori jangka pendek juga melibatkan tahapan yang kompleks, yakni yang pertama penyandian. Informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek adalah informasi auditorik, visual, dan semantik. Otak melakukan ketiga macam penyandian tersebut. Penjelasan ketiga macam penyandian tersebut sebagai berikut. Yang A, penyandian auditorik. Dukungan terhadap penyandian auditorik berasal dari sebuah eksperimen yang dilakukan Conrad pada tahun 1963. Conrad menemukan bahwa kekeliruan dalam memori jangka pendek bersumber dalam kekeliruan auditorik. Dalam eksperimennya, dia menayangkan huruf-huruf yang bunyinya mirip B dan V. Dan berdasarkan huruf tersebut, dia menyusun rangkaian-rangkaian huruf yang tiap rangkaiannya disajikan kepada partisipan secara auditorik dan visual. Yang B, penyandian visual. Eksperimen yang mendukung gagasan ini adalah eksperimen pencocokan kata yang dilakukan Posner. Dalam eksperimen tersebut, peneliti menyajikan huruf-huruf berpasangan dengan 3 model. Kemudian, partisipan diminta untuk menunjukkan apakah huruf yang ditampilkan tersebut adalah huruf yang sama. Yang ketiga, penyandian semantik. Penyandian semantik merupakan sandi yang berhubungan dengan makna. Dalam sebuah eksperimen, Wiggins melakukan uji coba pada seorang partisipan untuk mengingat sebuah daftar yang berisi dengan nama-nama buah. Pada uji coba pertama, partisipan tersebut dapat mengingat 90% dari daftar nama buah yang telah diberikan. Yang kedua, penyimpanan. Dan yang ketiga, pengambilan. Selanjutnya, riset tentang otak. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan perilaku yang fungsi tubuh homeostasis, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak dan sel saraf di dalamnya dipercayai dapat memengaruhi kognisi manusia. Otak terbentuk dari 2 jenis sel, glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik yang dikenal sebagai potensi aksi. Sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vanessa. Terima kasih.
Selanjutnya, mengingat dan melupakan strategi yang membantu siswa belajar. Proses belajar dilakukan oleh siapapun dalam konteks apapun, terutama di dalam bidang pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang juga kita jumpai anak-anak yang sulit menerima dan memahami hal baru, sehingga mereka cepat melupakan serta perlu mempelajari sesuatu secara berulang kali. Nah, terdapat beberapa strategi untuk membantu anak meningkatkan daya ingat. Yang pertama, dengan memotivasi anak untuk mengingat materi menggunakan pemahaman, bukan dengan menghafal. Informasi yang diterima oleh anak-anak akan diingat lebih baik dalam jangka panjang apabila informasi itu dipahami daripada hanya berlatih dan menghafal. Yang kedua, membantu anak mengatur apa yang mereka masukkan ke dalam memori. Informasi dapat diingat lebih baik apabila mereka menyusun secara hierarkik. Yang ketiga, ajarkan strategi mnemonik. Salah satu strategi mnemonik adalah rima, yaitu aturan ejaan seperti lagu alfabet. Keempat, berikan tes latihan pada anak, dorong mereka untuk menguji dirinya sendiri. Dengan pengujian dapat dilakukan dengan meminta anak untuk bertanya pada dirinya sendiri.